Kembali lagi di channel Jago Listrik. Hari ini kita akan bahas topik yang sering banget bikin bingung, yaitu cara menggabungkan panel surya beda ukuran. Misalnya, panel 100 watt peak dengan 550 watt peak. Apakah bisa di seri atau di paralel aja? Apa akibatnya kalau salah? Dan pastinya saya akan kasih solusi aman dan efisien berdasarkan pengalaman langsung di lapangan. Jangan lama-lama, yuk kita mulai aja. Pertama-tama kita pahami dulu spesifikasi dasar dari masing-masing panel surya. Panel surya 100 watt peak dan 550 watt peak memiliki spesifikasi yang sangat berbeda. Pada panel surya 100 watt peak, tegangan maksimum atau VMP sebesar 18 volt, sedangkan arus maksimum IMP sebesar 5,5 ampere. Sedangkan pada panel 550 watt peak, VMP-nya 42 volt dan IMP-nya 13 ampere. Nah, ini artinya dua panel ini punya tegangan dan arus kerja yang sangat berbeda. Jadi, kalau langsung di seri atau di paralel pasti nggak optimal, bahkan bisa merusak panel. Kesalahan yang sering saya temui di lapangan adalah langsung memparalel panel yang beda tegangannya tanpa SCC yang tepat. Apa akibatnya? Panel yang kecil akan dipaksa oleh arus panel yang besar. Bisa panas, drop, bahkan bisa rusak. Sama juga kalau di seri. Total tegangan bisa over, SCC bisa mati, dan panel kecil cuma jadi pajangan. Jadi jangan asal menggabungkan panel surya yang berbeda ukuran, teman-teman. Misalkan kita ingin membuat sistem PLTS sistem 24 volt atau baterainya 24 volt. Apa-apa aja yang dibutuhkan dan bagaimana cara menggabungkan panel-panel yang berbeda ini? Ada 3 opsi atau 3 cara. Opsi yang pertama, dengan sistem yang terpisah. Opsi kedua, dengan menggunakan satu SCC MPPT high voltage ditambah dioda blocking. Dan opsi yang ketiga, dengan menggunakan 2 SCC MPPT. Opsi-opsi ini akan saya bahas satu persatu. Jadi saksikan video ini sampai selesai. Kita mulai dari opsi yang pertama, sistem terpisah. Dari kata-kata terpisah kita udah tahu kalau sistem ini akan berdiri sendiri-sendiri, di mana kedua panel surya 100 watt peak mempunyai SCC-nya sendiri, begitu juga panel surya 550 watt peak mempunyai SCC, inverter, bahkan baterainya sendiri. Panel surya dengan daya yang paling besar akan menjadi sistem yang utama. Kelebihannya sistem ini gampang dipahami atau dimonitor, teman-teman. Kekurangannya selain sistem terpisah, tidak bisa saling backup dan perlu lebih banyak komponennya. Opsi pertama sudah, kita beralih ke opsi kedua, yaitu menggunakan satu SCC MPPT high voltage ditambah dioda blocking. Dari namanya saja sudah jelas, MPPT ini bisa mengontrol baterai dengan tegangan yang sangat besar. Dilihat dari spesifikasinya, SCC ini bisa menangani baterai dengan tegangan sampai 96 volt. Dan dioda blocking berfungsi untuk memblok arus yang berbalik arah ke panel surya. Bagaimana rangkaiannya? Pada kedua panel surya 100 watt peak dihubungkan secara seri untuk menambah tegangan VMP-nya. Lalu di manakah penempatan dioda blockingnya? Dioda blocking ditempatkan pada kutub positif masing-masing string panel surya. Lalu antara masing-masing string dihubungkan secara paralel dan dihubungkan ke SCC MPPT-nya. Beda dengan opsi sebelumnya, sistemnya terpisah, ini hanya satu sistem. Kalau dilihat sistemnya simple ya teman-teman, hanya butuh satu SCC MPPT aja. Tetapi ada banyak kerugiannya. Contohnya mismatch tegangan panel. Kalau nggak ada dioda blocking, bisa arusnya tarik-menarik antar panel dan lebih sulit dimonitor karena hanya satu SCC MPPT dengan panel surya yang berbeda ukuran. Opsi 1, opsi 2 udah, sekarang giliran opsi terakhir, opsi 3, menggunakan 2 SCC MPPT. Masing-masing string antara dua panel 100 watt peak dan 550 watt peak memiliki MPPT-nya masing-masing. Tetapi kedua MPPT ini mengontrol satu baterai 24 volt. Jadi ini bukan sistem terpisah, tetap gabungan. Karena masing-masing panel yang berbeda ukuran mempunyai SCC yang masing-masing, jadi kinerja panel
maksimal teman-teman. Karena masing-masing MPPT bisa memaksimalkan VMP dari panel-panel surya yang berbeda-beda. Lalu mudah dimonitor karena memiliki masing-masing MPPT. Tapi ada biaya tambahan karena kita butuh 2 SCC MPPT dan butuh banyak kabel, breaker seperti MCB dan fuse, dan ruang tambahan. Oke, kita sudah membahas ketiga opsi untuk memasang panel surya yang berbeda ukuran pada sistem 24 volt. Jadi opsi mana yang paling efektif dan efisien di antara ketiga opsi ini? Kita akan bandingkan satu persatu. Yang pertama, sistem terpisah. Efisiensi kurang karena ada sistem utama dan sistem pendukung dan tidak bisa saling backup antar sistem, dan banyak komponennya juga sehingga biayanya tinggi. Tetapi resikonya rendah apabila satu sistem mengalami masalah tidak mengganggu sistem yang lain. Opsi kedua, satu SCC MPPT high voltage ditambah dioda blocking. Efisiensinya lumayan, biaya juga tidak terlalu mahal karena yang mahal cuman SCC MPPT high voltage-nya aja. Sedangkan komponen yang lain seperti kabel, baterai, dan inverter tidak perlu ditambah. Tetapi resikonya sangat tinggi karena arusnya bisa berbalik arah ke panel surya yang lebih kecil. Opsi ketiga, menggunakan 2 SCC MPPT. Ini sistem yang paling efisiensi. Kenapa? Kita bisa memanfaatkan secara maksimal masing-masing panel surya walaupun berbeda ukuran. Soal biaya tidak terlalu mahal karena hanya membutuhkan satu baterai dan satu inverter. Kabel juga nggak banyak, cuman kita hanya menambah satu PPT lagi dan resikonya sangat rendah. Masing-masing SCC bisa menerima input dari panel surya yang berbeda-beda tanpa adanya arus yang berbalik. Berdasarkan penjelasan kita bisa simpulkan ya, cara 3 atau opsi 3 menggunakan 2 SCC MPPT itu yang paling terbaik. Oke, itu aja pembahasan kali ini. Apabila teman-teman ada tambahan, teman-teman bisa komen di bawah, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.